Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,11%. Dengan total market cap mencapai di 1,14 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 0,42% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 27.000 lebih 67 dolar ya. Nah, ini sebenarnya not bad ya. Dia technically speaking dia sedikit di bawah dari MA20 daily ya, tapi ya masih tipis-tipis lah ya. Jadi kemarin itu di tepat jam 7 pagi tadi itu daily-nya nggak di atas sih, tapi sedikit di bawah MA20 ya. Sekitar di 27.070-an. Sementara MA20 itu tepatnya itu ada di angka 27.072. Jadi sedikit banget di bawah ya. Jadi masih sangat tipis, tapi overall masih oke ya. Sementara untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 0,45% di angka 1893. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,12% di angka 306,18. XRP dia terkoreksi sebesar 0,25% di angka 52 sen. Cardano dia meningkat sebesar 0,64% di angka 37 sen. Lalu untuk Dogecoin dia meningkat juga sebesar 0,59% di angka 0,072. Solana juga meningkat sebesar 0,53% di angka 21 dolar lebih 29 sen. Dan yang terakhir untuk Polygon Matic dia meningkat sebesar 0,57% dan sekarang trading di angka 90 sen. Dan pada hari ini kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance cenderung turun lagi ya. Oke, sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinW. Dimana seperti yang kita tahu, CoinW belakangan ini makin kedengeran nih. Ya, ini sebenarnya suatu cryptocurrency exchanger yang sudah cukup lama, sudah 5 tahun lebih ya, memiliki 7 juta users. Nah, belakangan ini makin kedengeran karena promo-promonya. Salah satunya adalah kita bisa mendapatkan reward up to 500 USDT hanya after kita registration saja ya. Dan selain dari situ juga kita ada beberapa event lain. Yang pertama adalah event copy trade ya. Jadi saat kita sudah memfinish the first copy trading setup plus melakukan transaksi pertama, kita bisa mendapatkan 1 USDT. Lalu yang kedua, apabila kita trade as a team ya, kita bisa mendapatkan 5 USDT extra ya apabila transaksi volume kita tidak lebih rendah daripada 100.000 USDT ya. Dan juga volume tidak lebih sedikit dari 5 ya. Dan yang terakhir, ini untuk para new users. Saat promosi ini, para users ini akan diberikan 100% bonus withdrawals in case of liquidation up to 500 USDT. Ya, jadi buat lo para user baru yang pengen coba-coba nih ya, trade-nya mungkin pengen sedikit lebih beresiko, boleh coba di sini ya. Yang bisa mendapatkan bisa dibilang apa ya, cashback guarantee sebesar 500 USDT apabila lo kena likuidasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum punya belum punya akun di CoinW, lo bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinW. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke economic calendar dan seperti yang kita bisa lihat pada hari ini hanya ada satu saja dan hanya bintang 2. Jadi pada hari ini kita lebih fokus ke technical analysis. Nah, sementara untuk besok kita bisa di sini ya, ada beberapa data penting dari US. Yang pertama ada services PMI. Untuk ini harapan kita adalah dia itu lebih di sini kita lebih rendah ya. Kita berharap dia lebih rendah daripada forecast, karena kalau kita di sini while weaker than forecast, reading is generally negative for the USD ya. Jadi kita ingin dia lebih rendah daripada 55,1 ya. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat di sini ya untuk ISM non-manufacturing. Harapan kita itu dia lebih rendah daripada ekspektasi juga sama ya. Berarti kita berharap dia lebih rendah daripada 51,8. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar kita hari ini dan besok ya. Selanjutnya kita akan geser ke news nih. Nah, news ini datang dari Celsius. Kita tahu Celsius adalah apa masuknya ya, suatu platform untuk lending ya, yang kemarin kacau nih ya, sempat bangkrut sebenarnya technically speaking ya. Nah, tiba-tiba dia restake 753 juta US dollars dalam bentuk Ethereum ya, padahal kita tahu waktu itu dia sempat tarik. Nah, jadi kita bisa lihat ya, dia restake sebesar 390.000 Ethereum di first 2 days of June ya, berarti Juni 1, Juni 2. Dan di sini menyebabkan elongated validator queue ya, untuk validator queue-nya menjadi 45 hari ya.
Dan kita bisa di sini net staking untuk Ethereum itu melompat sampai jadi 3 juta 3 juta Ethereum ya. Oke, nah jadi kalau kita lihat ya, dulu sebelumnya dia itu sudah menarik cukup besar ya. Pertama itu dia unstake 6.000 ETH. Nah, setelah itu dia juga tarik dari si Lido Finance sebesar 428.000 ETH ya. Dan masih ada 32.000 yang pending waktu itu. Nah, tiba-tiba sekarang di bulan Juni ya, di bulan Juni ini tiba-tiba dia restake lagi senilai yang ya seperti yang gue bilang ya 753 juta Ethereum. Buat apa? We don't know ya, karena lagi-lagi setahu gue Celsius ini masih belum dalam kondisi yang baik ya, masih ada hutang lah kesannya. Nah, ini apakah nanti akan ditarik lagi dan menyebabkan harga turun? Karena kalau kita lihat Ethereum dalam beberapa hari terakhir lumayan naik ya. Nah, jadi ini mungkin satu berita yang harus kita terus pantau, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Celsius, karena kemungkinan akan bisa mempengaruhi harga Ethereum ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas mengenai analisa di Twitter. Ini kita ngomongin 2016 dengan 2023. Ini sama-sama saat waktu mereka mau mulai suatu bull market baru waktu itu ya. Nah, gua ingat nih waktu itu gua beli mungkin di daerah sekitar sini nih ya, waktu lagi rada naik di sini. Nah, jadi kalau kita lihat ya, saat sudah terjadi berapa nih ya, 4 bulan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya, 4 bulan berturut-turut bullish candle secara monthly ya, lagi-lagi ini adalah monthly bukan per daily ya. Nah, setelah itu terjadi koreksi. Nah, setelah terjadi koreksi, apa yang terjadi? Mulai meningkat lagi ke atas ya. Jadi ya kalau kita lihat dari 2016 ada kemungkinan ini bisa terulang lagi. Tentunya dengan syarat ya resesinya nggak terlalu parah. Kalau resesinya lumayan parah, ya mungkin kayak 2020 di mana naik dulu di sini. Udah gitu kena kayak COVID crash di Maret 2020 di mana dia drop juga. Nah, jadi makanya PR-nya baik lagi nanti kita bahas di belakang ya. Apa yang harus Bitcoin lakukan just in case terjadi resesi ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke Bitcoin ya. Seperti biasa kita akan charting di sini. Kalau kita bisa lihat ya, dia itu retest di EMA 20 dan juga retest di 27.000 lah kasarnya kita bulatkan di sini ya. Nah, jadi sudah terjadi retest 1, retest 2 pada hari ini sebenarnya ya. Nah, selanjutnya PR-nya apa? PR-nya otomatis masih sama untuk Bitcoin adalah harapan gua itu dia bisa tetap daily close di atas dari 27.000 ya. Dan mempertahankan price range ini ya, 27 sampai 28.000. Nah, selanjutnya yang mungkin ya apa ya? Ekstra harapan gua adalah karena sudah terjadi retest 1, retest 2 dan nggak tembus. Semoga aja dia bisa mulai retest ke EMA 50. Kerjek dulu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pelan-pelan menemukan momentum lagi dan mulai daily close di atas. Jangan sampai dia lanjut membuat lower high di sini. Nah, kalau dia membuat lower high, kita bisa lihat trennya jelas ya. Lower high, lower high, lower high. Not good, not good. Di sini ya bisa dibilang masih masuknya ke double top lah. Tapi di sini higher high, di sini ya masih oke lah ya. Nah, di sini mulai membuat suatu lower high 2 kali, lower high lagi. Ya, jadi lagi-lagi harapan gua adalah nggak sampai seperti itu untuk di daily. Nah, selanjutnya untuk di weekly kita tahu ya ada MA 200 dan MA 20 yang semakin mendekati. Kita ganti dulu ke bull support band ya biar lebih tepat. Ke bull support band kita bisa lihat sekarang itu ada di angka 26.000 lebih 44 sampai 25.836 ya. Jadi kita bisa di sini sudah semakin mendekati ke MA 200 ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya mungkin ya harapan gue adalah dia bisa lanjut lagi dan mungkin bisa mulai naik lagi ke atas lah kasarnya seperti ini karena ketahan oleh bull support band dan juga MA 200 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa cek sayangnya kembali meningkat ya. Jadi meningkat di sini dan sepertinya mulai mau retest ke 104,13. Kita tahu sekarang sedang weekend jadi otomatis nggak bergerak di markets ya. Nah, semoga saja besok dia bisa tetap reject lagi. Jangan daily opennya di atas dari 104,13, reject dan bisa mulai ke bawah lagi, retest ke 103,13 ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk indeks dolar dan juga secara makronya lah untuk Bitcoin ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu.
bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut ya, buat lo yang sudah akumulasi nih Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain lah, altcoins in general. Nah, mungkin lo naruh antara, ya kemungkinan besar di exchanger. Tapi lo ngelihat misalkan berita seperti FTX, seperti Mt. Gox, dan lain-lain, lo deg-degan. Aduh bang, ada nggak sih cara lain? Ada, ya lo bisa menggunakan hardware wallet. Nah, hardware wallet ini jangan asal belinya. Ya, gue sarankan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dan dia sudah cukup banyak brand yang dia bawa ya. Mulai dari SafePal, Cool Wallet, Ballet, OneKey, Trezor, dan seterusnya. Ya, buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa mencoba untuk beli di Encrypt ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin, dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Dia overall oke ya, buy limit kedua kembali di retest lagi 2 kali ya. Nah, yang sekarang tinggal tersisa lagi tinggal buy limit kedua di 27.000 dan buy limit ketiga kita di MA 200 weekly yang tadi kita bisa lihat di 26.300-an ya. Jadi udah semakin mendekat di daerah sinilah kasarnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit secara spot. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support. Jadi kemungkinan besar lo sudah punya posisi long. Nah, posisi long ini target TP-nya adalah di MA50. Sementara untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka di angka 27.000 atau di MA20. Lo bisa pilih. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Dia kemarin belum berhasil reclaim ya, jadi bisa dibilang buy limit masih sama, tapi buy limit pertama jadi di MA50, buy limit kedua di MA20, dan buy limit ketiga secara posisi spot adalah di 1780. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 1909 sebagai resisten. Jadi kemungkinan besar lo sudah punya posisi short sesuai dengan pembahasan dari kemarin-kemarin ya. Nah, target TP untuk posisi short kita ada 2. Target TP konservatif di MA50, target TP yang lebih agresif di MA20. Sementara untuk posisi posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1909 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat ya, masih cukup perkasa, masih lanjut membuat higher high, higher low, higher high. Dan sekarang kemungkinan besar akan retest lagi ke 50 sen dalam waktu dekat lah ya. Untuk posisi spotnya masih sama, buy limit pertama di 50 sen, buy limit kedua di MA20. Nah, buy limit ketiga sekarang mulai geser bukan di MA200 lagi, tapi di MA50. Itu untuk posisi spot di XRP ya. Untuk posisi untuk posisi longnya kemarin sudah kena sebenarnya ya. Retest 1, retest 2 kena di tanggal 2 Juni kemarin. Jadi harusnya udah profit berapa persen di sini ya. Ya, lumayan ya, 4%, nggak kerasa ternyata gede juga ya. Nah, untuk posisi shortnya sekarang tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot, dan untuk Polkadot kita bisa di sini ya. Dia mulai retest ke MA20 tetapi masih belum berhasil reclaim ya. Jadi bisa dibilang buy limit masih sama. Buy limit yang tinggal tersisa adalah di bukan di MA, tapi di struktur $5 lebih 17 sen sebagai buy limit ketiga kita ya. Itu kurang lebih untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures, di sini kita bisa lihat ya, sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten ya. Maka dari itu kita bisa harusnya sih sudah punya posisi short sekarang. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya sebenarnya di $5 lebih 17 sen. Tapi jujurnya lumayan jauh ya. Buat lo yang pengen lebih konservatif sedikit, mungkin bisa di ini ya. Mungkin bisa di struktur sini ya, yaitu di $5 lebih 24 sen. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long otomatis masih sama seperti kemarin. Retest 1, retest 2 di $5 lebih 17 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20.
Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Dan untuk Cardano kita bisa di sini ya. Dia kemarin masih belum retest ke buy limit pertama. Jadi masih sama sebenarnya untuk posisi spot ya. Buy limit pertama di 37 sen, yang sekarang nyatu dengan EMA 20 ya. Lalu untuk buy limit kedua di 36 sen dan buy limit ketiga kita di EMA 200. Itu untuk posisi spot di Cardano. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 37 sen ya. Sementara untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 37 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA 50. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures dan juga spot di Cardano. Nah, seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas ya. Jangan over leverage dan yang terakhir jangan lupa ya, berpikirlah jangka panjang untuk kripto ya. Jadi jangan terlalu sebentar gitu mikirnya. Banyak orang yang berpikir, aduh, gue bulan ini pengen profit berapa, gue hari ini pengen profit berapa. Biasanya bukannya kena ya, malah boncos begitu. Jadi pikirnya long term ya. Dan untuk economic calendar seperti pembahasan hari ini ya, tidak ada yang terlalu penting. Besok baru ada beberapa yang penting. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.